Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam bahagia dan juga sejahtera bagi rekan-rekan semuanya. Pertama-tama, alangkah lebih baik kita bersyukur atas kenikmatan yang kita dapatkan hingga saat ini. Begitu banyak karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Arini Taskia Putri Indana, usia saya 20 tahun, saya berasal dari kota Tangerang Selatan, dan saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Bapak atau Ibu Pelaksana Duta Bahasa Indonesia, serta yang terhormat dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan tema yaitu penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia mempunyai banyak bahasa yang memperjelas identitas negara kita dengan negara lain. Tetapi bahasa yang dapat menyatukan masyarakat Indonesia sendiri dan telah diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam segala kegiatan resmi kenegaraan. Demikian pula di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Tetapi saat ini penggunaan bahasa Indonesia sedikit memprihatinkan. Dapat kita lihat di berbagai gedung terpampang banyak tulisan berbahasa asing sebagai lambang kemodernan. Penggunaan bahasa Indonesia sendiri sudah mulai jarang ditemukan karena dianggap kurang modern dan kampungan. Masyarakat terutama anak muda cenderung mengunggulkan bahasa asing. Hal tersebut terjadi seiring dengan semakin majunya teknologi saat ini, yang memaksa para kaum muda di zaman sekarang kurang mempedulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Anak muda cenderung menggunakan bahasa yang sedang tren saat ini atau bahasa gaul, sehingga ini membuat kedudukan bahasa Indonesia semakin terjepit. Sikap bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia cenderung ambivalen, sehingga terjadi dilematis. Di satu sisi, kita ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa modern dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Tetapi di sisi lain, kita sendiri pula yang melunturkan identitas itu dengan lebih mengapresiasi bahasa asing sebagai simbol kemodernan. Maka tidak heran jika para remaja atau anak muda masa kini lebih cenderung menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul sebagai bagian dari hidupnya jika mereka tidak ingin disebut ketinggalan zaman. Kita sadar jika hal tersebut terus terjadi akan menimbulkan banyak masalah bagi bahasa Indonesia. Beberapa masalah yang akan timbul dari penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda atau bahasa gaul. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia semakin terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam budaya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin terpinggirkan dan digantikan dengan bahasa baru yang biasa digunakan oleh anak muda, yaitu bahasa gaul. Masalah yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Saat ini, banyak anak muda yang menjadikan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari mereka. Hal itu karena di lingkungan sekitar mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa tersebut. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, bahasa Indonesia akan semakin pudar dan dianggap kuno di mata anak muda dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Masalah yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan anak muda merupakan ancaman yang sangat serius. Jika mereka terbiasa menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari mereka, kemungkinan bahasa Indonesia nantinya akan punah dan digantikan oleh bahasa gaul. Dari masalah-masalah tersebut akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi penggunaan bahasa Indonesia. Dampak positif dari penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda atau bahasa gaul adalah anak muda menjadi lebih kreatif. Mereka mulai menciptakan kosakata baru yang tentunya dapat memperkaya bahasa Indonesia, terutama dari segi perbendaharaan kata. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa lain, tetapi tidak sampai pada struktur bahasa secara keseluruhan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia tetap dapat menunjukkan jati dirinya. Dampak negatif,
Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal, misalnya ketika sedang presentasi di depan kelas. Penggunaan bahasa gaul juga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia di berbagai aspek. Misalnya, bidang politik. Dalam bidang politik, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi politik. Jika bahasa Indonesia digantikan dengan bahasa gaul, maka akan banyak masalah yang muncul dalam politik karena bahasa yang digunakan tidak dapat dimengerti semua orang, sehingga akan terjadi masalah komunikasi. Kedua, bidang kebudayaan. Sebagai salah satu bentuk kebudayaan Indonesia, bahasa Indonesia sangat penting untuk digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Hal itu merupakan bentuk kebanggaan kita terhadap bahasa negara kita sendiri. Dengan hadirnya bahasa gaul akan memberikan pengaruh yang cukup serius bagi bahasa Indonesia. Anak muda akan lebih sering menggunakan bahasa gaul dan meninggalkan bahasa nasional Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Adapun tindakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong dampak positif dari penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda, yaitu mendukung dan memfasilitasi anak muda untuk mempelajari bahasa asing. Hal tersebut dilakukan agar anak muda Indonesia dapat lebih kreatif dalam berbahasa, serta diharapkan dengan begitu perbendaharaan kata bahasa Indonesia akan semakin kaya. Sedangkan, untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda, pemerintah dapat mengadakan pengembangan pengajaran bahasa Indonesia bagi orang asing, pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri, serta pengembangan kerjasama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri. Program yang akan saya lakukan guna meminimalisasi dampak negatif yang mungkin terjadi, yaitu membuka kelas bahasa Indonesia bagi anak muda Indonesia maupun asing. Kelas tersebut akan dirancang semenarik mungkin, serta materi pembelajarannya akan dibuat seringan mungkin, agar para peserta dapat lebih memahami serta mencintai bahasa Indonesia. Cukup sekian pidato dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.